Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang obat wajib apotik dalam pelayanan swamedikasi. Yang beranggotakan ada Hati Febrianingsi Hasanah, Yulian Caturini, Ismi Mesaro, Rahma Ayu Wulandari, Yuni Dwiyanti, dan saya sendiri Feninda Pratiwi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hati. Untuk Mbak Hati dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi OA. OA merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter. Kemudian untuk syarat OA itu harus disertai KIE seperti indikasi obat, lalu aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian syarat yang kedua ada pembatasan pemberian jumlah obat. Yang ketiga itu harus didokumentasikan. Apoteker dalam melayani pasien yang memerlukan OA diwajibkan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memenuhi ketentuan dari batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OA yang bersangkutan, kemudian membuat catatan pasien serta obat yang telah disertakan, yang telah diserahkan, seperti obat apa yang telah diserahkan dan identitas pasien. Kemudian yang ketiga memberikan informasi yang meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Untuk obat wajib apotik ada tiga Kemenkes. Yang pertama OA 1 pada tahun 1990, untuk OA 2 tahun 93, OA 3 tahun 99. Dan untuk kriteria OA ada di Permenkes tahun 1993. Untuk pertimbangan OA yang pertama untuk mengingatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan sendiri atau pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Untuk meningkatkan peran apoteker dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Catur. Lalu untuk kriteria obat wajib apotek sendiri, itu yang pertama tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak-anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Terus yang kedua, tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakitnya. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan cara dan atau alat khusus. Keempat, untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Lalu yang kelima, memiliki risiko khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Lalu untuk alur pelayanan OA sendiri, yaitu yang pertama, yang pastinya kita sebagai apoteker harus melakukan screening pasien sesuai dengan kondisi dan keluhan yang dialaminya. Di mana kita dapat menanyakan secara lengkap bagaimana keluhan, alamat, dan lain-lainnya. Lalu setelah melakukan identifikasi pasien, screening pasien, bisa melakukan pemilihan obat yang tepat disertai pemberian informasi.
pemberian informasi ini seperti cara penggunaan, cara minum gitu. Dan mungkin untuk obat-obat yang kalau beberapa seperti asam mefenamat yang nggak harus habis kayak gitu. Terus untuk melakukan pembukuan OA, jadi setelah melakukan penyerahan dilakukan pencatatan yang di mana berisi pencatatan nama pasien, alamat pasien, keluhan, nama obat serta jumlah obat yang diserahkan pasien. Pada hal ini dibutuhkan untuk peran apoteker untuk meningkatkan pengobatan yang tepat, aman, dan rasional. Lalu untuk kelas terapi sendiri dalam OA itu terbagi menjadi 3. Ini untuk OA kelas pertama, yaitu seperti oral kontrasepsi. Di sini kita bisa lihat beberapa kandungan obat seperti etinodiol, diasestat. Ini untuk kombinasinya, obat yang kombinasi bisa dilihat di dalam slide. Lalu untuk yang tunggal itu juga ada untuk obat oral kontrasepsi. Dan di mana ini untuk obat oral kontrasepsinya diberikan setelah pasien itu dari dokter. Dan hal ini untuk oral kontrasepsi bisa diberikan sampai maksimal itu 6 bulan. Setelah itu disarankan kembali untuk ke dokter lagi untuk dilakukan konsultasi kepada dokter lagi. Terus untuk yang kedua yaitu obat saluran cerna seperti papaverin, atropin sulfat, terus metoclopramid yaitu ini semuanya memiliki maksimal pemberian. Kalau metoclopramid 20 tablet yang dimana sebagai apoteker harus menganjurkan penggunaannya seperti apa kayak gitu. Kan untuk metoclopramid sendiri untuk bila mual, bila muntah berkepanjangan dianjurkan ke dokter gitu. Untuk keluhan yang pertama, setelah kalau misalnya panjang berarti disarankan ke dokter. Setelah itu ada yang obat mulut dan tenggorokan. Itu biasanya untuk sariawan itu bisa pemberiannya maksimal 1 tub untuk yang triamcinolon, untuk yang hexetidin itu 1 botol. Lalu obat saluran napas aminofilin pemberiannya 1, terus hanya dasar pengobatan ulangan dari dokter. Jadi ditanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah sebelumnya sudah pernah menggunakannya. Terus untuk obat yang lain bisa dilihat setelah ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, Mbak Ismi. Ya, untuk obat selanjutnya yaitu ada salbutamol, yaitu digunakan untuk penyakit asma. Untuk maksimal pemberiannya yaitu 20 tablet atau sirup 1 botol, inhaler dan 1 tub. Kemudian ada bromhexin juga, ada karbosistein, ada asetilsistein dan oxolamin. Lanjut. Kemudian untuk obat kelas terapi dari sistem neuromuskular, yaitu ada beberapa obat, yaitu yang pertama yaitu metampiron. Metampiron yaitu diindikasikan oleh untuk sakit kepala, pusing, panas, ataupun demam. Untuk maksimal pemberiannya yaitu maksimal 20 tablet ataupun sirup 1 botol. Kemudian obat asam mefenamat juga bisa diindikasikan untuk penyakit sakit kepala ataupun gigi. Maksimal pemberiannya yaitu 20 tablet sirup atau sirup 1 botol. Untuk obat-obat asam mefenamat, kita sebagai apoteker harus memberikan edukasi atau memberikan melihat kondisi dari pasien, apakah pasien tersebut memiliki gangguan sistem pencernaan atau tidak. Jika pasien memiliki gangguan sistem pencernaan, berarti kita sebagai apoteker harus memberikan informasi bahwa penggunaannya itu setelah makan atau apapun gitu.
ya setelah makan. Kemudian ada obat lagi yaitu glavelin, metampiron dan diazepam, kemudian mebhidrolin, dimentilmaleat dan oxomemazin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada obat peniramin hidrogen maleat, itu diindikasikan untuk anti alergi, juga untuk maksimal pemberiannya 20 tablet atau 3 tablet lepas lambat. Untuk obat kulit, di sini beberapa macam obat kulit yaitu tetrasiklin, chloramphenicol, gentamicin, dan betamethasone. Untuk tetrasiklin itu sendiri yaitu diindikasikan untuk infeksi bakteri pada kulit lokal. Untuk maksimal pemberiannya yaitu maksimal 1 tub. Selanjutnya, untuk obat kulit topikal juga ada beberapa obat yaitu piroxicam, econazole, desoximethasone, hidroquinone, clindamycin, diclofenac, dan prednisolon. Untuk obat clindamycin yaitu kan untuk indikasi obat akne. Di sini ada beberapa informasi bahwasanya menurut Medscape bahwa clindamycin itu tidak mengganggu pada ibu hamil, tetapi untuk lebih amannya lagi untuk ibu hamil jangan diberikan obat clindamycin untuk akne, bisa diganti dengan obat-obat lain. Selanjutnya, kelas terapi yaitu yang selanjutnya ada polymyxin bisulfat. Polymyxin bisulfat yaitu untuk indikasi obat luar untuk infeksi jamur. Ada juga miconazole nitrat untuk infeksi jamur lokal dan tolnaftat untuk infeksi jamur lokal juga. Ini maksimal pemberiannya yaitu 1 tub. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mbak Bayi Wulan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang obat wajib apotek yang kedua. Yang pertama itu ada albendazole. Jumlah maksimal pemberiannya yaitu untuk tablet 200 mg atau tablet 499 mg masing-masing itu ada yang 200 mg itu 6 tablet dan 499 itu sebanyak 3 tablet. Obat albendazole ini digunakan sebagai obat anti cacing. Kemudian ada basitrasin, itu jumlah maksimal pemberiannya itu sebanyak 1 tub. Digunakan sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit. Kemudian ada benorilat, jumlah maksimal pemberiannya itu sebanyak 10 tablet. Benorilat ini merupakan obat analgesik. Kemudian ada bismut subsitrat, jumlah maksimal pemberiannya itu sebanyak 10 tablet. Obat ini digunakan untuk mengobati tukak lambung. Kemudian ada sarbinoxamin, jumlah maksimal pemberiannya itu sebanyak 10 tablet. Digunakan sebagai obat antihistamin. Kemudian ada clindamycin, itu jumlah maksimal pemberiannya 1 tub sebagai obat luar untuk akne. Kemudian ada dexamethasone, itu jumlah maksimal pemberiannya sebanyak 1 tub, digunakan sebagai obat luar untuk inflamasi. Selanjutnya ada dexapentenol, itu maksimal pemberiannya 1 tub, digunakan sebagai obat luar untuk kulit. Kemudian ada diclofenac, maksimal pemberiannya itu 1 tub sebagai obat luar untuk inflamasi. Kemudian ada diponium, maksimal pemberiannya itu sebanyak 10 tablet. Kemudian untuk fenoterol itu maksimal pemberiannya itu 1 tabung, digunakan sebagai inhalasi. Kemudian ada flumethasone, itu maksimal pemberiannya sebanyak 1 tub, digunakan sebagai obat luar untuk inflamasi. Kemudian ada hidrokortison butirat, untuk maksimal pemberiannya itu sebanyak 1 tub, digunakan sebagai obat luar untuk inflamasi. Kemudian ada ibuprofen. Nah, ibuprofen ini maksimal pemberiannya itu untuk tablet 400 mg sebanyak 10 tablet ataupun tablet 600 mg sebanyak 10 tablet. Obat ini digunakan sebagai analgetik. Kemudian ada isoconazole, itu maksimal pemberiannya itu 1 tub, digunakan sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal.
kemudian ada ketoconazole. Jumlah maksimal pemberiannya itu untuk kadar kurang dari sama dengan 2%. Krim 1 tub atau scalp solution 1 botol. Digunakan sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal. Kemudian ada Tefamizole itu maksimal pemberiannya tablet 50 mg sebanyak 3 tablet. Kemudian ada metilprednisolon. Jumlah maksimal pemberiannya itu 1 tub. Obat ini diindikasikan sebagai obat luar untuk inflamasi seperti ruam kulit akibat reaksi alergi atau peradangan. Kemudian niclosamid itu maksimal pemberiannya itu tablet 500 mg sebanyak 4 tablet. Obat ini itu masuk ke dalam golongan antihelmintik, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi infeksi cacing pita. Beberapa jenis cacing pita yang dapat dibasmi dengan obat ini itu seperti cacing pita ikan, cacing pita dwarf, dan cacing pita sapi. Kemudian ada noretisteron. Itu jumlah maksimal pemberiannya itu sebanyak 1 siklus. Obat ini itu mengandung hormon progesteron sebagai gangguan siklus menstruasi atau menunda menstruasi. Kemudian ada omeprazole, itu maksimal pemberiannya 7 tablet. Obat ini merupakan obat golongan proton pump inhibitor atau PPI untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung. Obat ini dapat mengurangi produksi asam di lambung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni. Selanjutnya ada oxyconazole dengan jumlah maksimal yang diberikan adalah kadar kurang dari 2% dalam 1 tub. Biasanya digunakan untuk obat luar yang terkena infeksi jamur lokal. Kemudian ada pipazetat. Ya, ini tuh jumlah maksimalnya adalah 1 botol dan digunakan untuk meredakan batuk kering dengan bekerja langsung di sistem saraf pusat. Kemudian ada piratiazid, chlorothiophyllin, jumlah maksimalnya adalah 10 tablet. Biasanya digunakan untuk obat mual dan muntah. Kemudian ada pirazepin, jumlahnya itu maksimal yang bisa kita berikan adalah 20 tablet. Ini tuh untuk yang termasuk golongan antasida yang berfungsi menurunkan produksi asam lambung dan pepsin sebagai obat ulkus lambung yang akut dan kronis. Kemudian yang selanjutnya ada peroxicam. Maksimal yang bisa diberikan adalah 1 tub sebagai obat luar untuk inflamasi. Kemudian ada polymyxin bisulfat. Jumlah yang kita bisa berikan sendiri adalah 1 tub yang digunakan untuk infeksi jamur lokal. Kemudian ada prednisolon, itu 1 tub sebagai obat luar untuk inflamasi. Kemudian ada scopolamide, jumlah maksimalnya adalah 10 tablet. Keterangannya sebagai antikolinergik, obat untuk mengatasi kram pada perut. Kemudian ada sulfadiazid, jumlah maksimalnya adalah 1 tub sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit. Kemudian ada surfaktan, maksimalnya adalah 20 tablet, digunakan untuk mengatasi tukak lambung, ulkus duodenum, kemudian ataupun gastrik kronis. Selanjutnya ada thioconazole, jumlah maksimalnya 1 tub sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal. Kemudian urea, itu jumlah maksimalnya adalah 1 tub, digunakan untuk obat luar untuk hiperkeratos, obat yang digunakan untuk mengatasi kulit kering dan kasar akibat penyakit seperti eksim dan psoriasis. Urea juga bisa digunakan untuk mengatasi kerusakan kulit akibat ditimbulnya kuku cantengan.
Selanjutnya adalah OA3. OA3 ini terdapat 6 kelas terapi. Kelas terapi yang pertama adalah saluran pencernaan dan metabolisme. Itu terdiri dari famotidin dan ranitidin. Kedua obat ini digunakan sebagai antiulkus peptik. Dengan catatan pengobatan ini tuh hanya atas dasar pengobatan ulang dari dokter. Dan jumlah maksimal yang bisa diberikan untuk famotidin sendiri adalah 10 tablet 20 mg atau 40 mg. Dan untuk ranitidinnya sendiri 10 tablet 150 mg. Kemudian ada kelas terapi berikutnya, itu ada obat kulit. Obat kulit ini tuh indikasinya sendiri sebagai anti akne, antimikroba, dan antifungi. Untuk anti aknenya sendiri ada asam azelat, metretinida, dan tretinoin. Kemudian untuk antifunginya sendiri ada tolsiklat. Untuk antimikrobanya asam sulfusidat. Jumlah maksimal yang bisa diberikan adalah 1 tub 5 mg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Untuk OA3 yang selanjutnya itu obat antituberkulosis yang digunakan 1 paket. Untuk penderita awal yang diketahui hasil BTA positif, penderita baru BTA negatif atau ronsen positif dengan sakit yang berat atau dengan ekstrak paru yang berat, itu diberikan obat antituberkulosis kategori 1 yaitu 2H RZE, 4H 3RE. Yaitu hanya itu isoniazid, ada kemudian R-nya rifampicin, pirazinamid, dan etabutol. Kemudian untuk kategori 2, itu untuk penderita kambuh relapse dengan BTA positif, kemudian penderita gagal pengobatan BTA yang positif juga. Itu diberikan 1 paket 2HRZES, HRZN, 5H3, R3E3. Kemudian untuk kategori 3, itu diberikan 2HRZ, 4H3, R3. Kemudian untuk terapi sistem muskuloskeletal ada allopurinol sebagai antikot. Maksimal pemberiannya itu 10 tablet dengan kekuatan 100 mg. Kemudian ada natrium diklofenok sebagai antiinflamasi dan antirematik, diberikan maksimal 10 tablet dengan kekuatan 25 mg, dan piroxicam sebagai antiinflamasi dan antirematik dengan kekuatan 10 mg sebanyak 10 tablet. Kemudian untuk sistem saluran nafasnya, itu ada clemastine sebagai antihistamin, maksimal diberikan 10 tablet. Kemudian ada mecbutazine dan orsiprenalin. Mecbutazine sebagai antihistamin diberikan maksimal 10 tablet atau botol 60 ml, dan orsiprenalin sebagai anti asma diberikan maksimal 1 tub inhaler. Kemudian ada promethazine theoclat, kemudian ada cetirizine, dan ciproheptadine yang digunakan sebagai antihistamin. Ketiga obat ini maksimal diberikan 10 tablet, dan khusus untuk promethazine theoclat itu bisa diberikan botol 60 ml. Dan untuk terapi organ sensorik yaitu ada gentamicin, chloramphenicol untuk obat mata dan obat telinga. Gentamicin untuk obat mata diberikan maksimal sebanyak 1 tub 5 gram atau botol 5 ml. Chloramphenicol untuk obat matanya digunakan maksimal yang dapat diberikan 1 tub 5 gram atau botol 5 ml. Sedangkan untuk yang obat telinga 1 botol 5 ml. Semua obat ini diberikan hanya atas dasar pengobatan ulang dari dokter. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, pertanyaan dan jawaban akan disampaikan oleh Mbak Yulian Catur. Untuk pertanyaannya, ini ada dari teman kita,
Intan Umari dengan NIM 2008-0287, di mana dia bertanya pada syarat penyaluran obat wajib apotek harus didokumentasikan. Dokumentasinya itu bagaimana? Apakah ada form pencatatan dokumentasi yang diatur dalam undang-undang dan diperlukan pelaporan? Terima kasih, katanya gitu. Untuk pencatatan itu sendiri itu bisa menggunakan buku biasa yang dimana menjelaskan tentang apa, ada namanya pasien, ada alamatnya, ada nanti keluhannya, lalu jumlah obat yang diserahkan pada pasien. Jadi cukup buku yang tebel itu, yang gratis itu mungkin untuk kemudahan dokumentasi nanti bisa dituliskan di situ. Untuk formnya masih belum ada, tapi cukup untuk buku itu. Begitu Mbak Feni. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana jika obat pengulangan atas resep dokter. Ya, jadi misalnya itu kita ambil contoh allopurinol yang digunakan sebagai asam urat, itu kan yang mendiagnosa kan si dokter ya, sehingga dokter juga meresepkan obat itu untuk asam urat. Nah, selanjutnya pasien dapat membelinya tanpa resep dokter dan menggunakan kopi resepnya. Begitu. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.